pemaparan kategori program inovasi ya The Best Contact Center Indonesia 2024 ya. Eh Sebagaimana direncanakan bahwa nanti untuk lomba kategori ini akan dilaksanakan pembekalan secara online yang rencananya dilaksanakan tanggal 21 Mei eh, bulan ini tentunya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan presentasi tatap muka ya dan pengumuman pemenang ya. Jadi ini adalah tahapan yang akan dilalui ya. Cukup singkat jarak antara presentasi dan pengumuman pemenang yaitu tanggal 11 September ya. Jadi hanya berselang 1 minggu saja ya sejak selesainya uh, lomba presentasi. Nah, mudah-mudahan ini semuanya bisa berjalan dengan lancar sehingga kita bisa mendapatkan eh, penilaian dari Dewan Juri secara cepat ya dan kita bisa prepare medali, trofi dan lain-lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan lomba. Baik, untuk program inovasi ada 7 kategori yang kita lombakan, ya, dan ini masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu ada uh, contact center operation. Ini ada nanti saya jelaskan satu persatu mengenai hal ini. Kemudian ada business contribution. Ya, ini adalah kategori kedua, ya. Kemudian ada digital media, ya. Kemudian ada customer experience, ya. Sebagaimana upaya kita untuk mendorong customer experience di contact center, maka ini juga menjadi salah satu kategori yang menjadi perhatian kita. Kemudian ada employee engagement, tentunya ya dengan keinginan untuk menjalin secara akrab dengan karyawan, menjalin engagementnya, maka lomba ini diadakan. Tentunya kita juga harus melihat bahwa eh, pengembangan karyawan itu penting, maka people development menjadi fokus dan tak lupa kita tetap akan memperhatikan inovasi terhadap teknologi. Jadi ada 7 kategori yang akan dilombakan tahun ini dan masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan eh, sebagaimana kita ketahui bahwa standar kategori yang kita gunakan di Indonesia itu juga sudah digunakan di tingkat Asia Pasifik atau sisi APEC juga mengadopsi hal ini. Jadi kita sudah mengikuti hal tersebut, yaitu ada 5 kategori yang di Asia Pasifik yang biasanya dilombakan dan tentunya inline dengan hal tersebut, yaitu yang pertama adalah contact center operation, kemudian yang kedua adalah technology innovation, yang ketiga adalah business contribution, yang keempat adalah employee engagement, dan yang kelima adalah customer experience. Jadi ada 5 kategori yang dilombakan di level Asia Pasifik, ya. Jadi nantinya perusahaan-perusahaan yang mendapatkan nilai platinum pada kategori tersebut dan menjadi pemenang top 10 itu biasanya mewakili ICCA di ajang Asia Pasifik. Ya, jadi 10 perusahaan akan mengikuti karena setiap kategori itu ada 2 perusahaan yang boleh mengikutinya. Kemudian saya bahas satu persatu mengenai program eh, inovasi tersebut, yaitu saya mulai dengan contact center operation sesuai dengan panduan yang kita sampaikan bahwa contact center operation secara spesifik akan memperlombakan atau membahas mengenai yang pertama itu mengenai peningkatan jenis pelayanan atau segmen pelanggan yang dilayani. Ya, jadi tentunya segmen pelanggan yang dilayani kadang-kadang secara khusus ada segmen tertentu yang membutuhkan perlakuan khusus
maka operation ini bisa melakukan inovasi. Atau ada juga eh, peningkatan kapasitas pelayanan. Kapasitas ini dalam arti luas bisa karena penambahan kanal atau juga memang penambahan kapasitas sesuai dengan kebutuhan bisnis. Jadi yang menyebabkan operationnya harus melakukan inovasi-inovasi. Dan tentunya yang paling utama dari itu adalah menyangkut kualitas, ya, karena bagaimanapun kita eh, harus menyadari bahwa contact center, ya, arenanya adalah services, maka tentunya kualitas menjadi sangat penting. Jadi ada tiga area yang biasanya difokuskan pada inovasi di bidang contact center operation. Kemudian yang program selanjutnya itu di area pengembangan bisnis. Jadi kita ada dua area di pengembangan bisnis yang akan diperlombakan, yaitu yang pertama adalah business contribution. Nah, tentunya business contribution ini sangat fokus pada transaksi, sangat fokus pada penjualan, jumlah pelanggan, baik itu melalui inbound sales, telemarketing, telesales. Ini sangat fokus pada pendapatan, ya. Jadi bagaimana caranya contact center itu menunjukkan eh, profitability-nya atau eh, peningkatan revenue yang mungkin didapatkan. Jadi kita bisa katakan bahwa ini adalah fokus pada revenue dan profit. Ya, jadi dukungan contact center terhadap revenue-nya perusahaan. Dan yang kedua tentunya adalah customer experience. Customer experience ini bagaimana eh, saya paparkan tadi di depan bahwa fokus dari contact center adalah tentunya pada area services dan yang ini sangat fokus pada satisfaction, experience, dan engagement terhadap pelanggan. Begitu juga tentunya terhadap membangun relationship dengan pelanggan. Nah, ini sangat berkorelasi dengan survei kepuasan pelanggan, ya. Tentunya kita berbicara CSAT, NPS, ya, dan indikator yang lain yang berkorelasi terhadap customer experience. Kemudian yang selanjutnya adalah teknologi, teknologi innovation, ya. Jadi teknologi innovation ini adalah inovasi yang eh, yang dilakukan oleh contact center, ya. Eh, tentunya, ya, tentunya inovasi dalam hal ini adalah sangat berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang digunakan secara langsung buat contact center. Ya, jadi aplikasi-aplikasi yang digunakan secara langsung ke kontak center, ya, dan tentunya berhubungan dengan aktivitas-aktivitas yang didukung oleh kontak center. Jadi harapannya, ya, bahwa fokus, ya, kita itu pada inovasi tersebut. Kemudian digital media, ya, ini digital media walaupun tidak dilombakan di Asia Pasifik, tapi kita juga fokus pada kanal-kanal digital yang tersedia. Pada dasarnya ini digital media fokus pada pengembangan kanalnya. Sebagaimana kita menyadari bahwa kanal yang tersedia di contact center itu sudah berkembang dengan adanya media sosial, adanya chat, ya, adanya chatbot, adanya mobile apps, ya, digital media yang lain, termasuk juga di dalamnya ada voice booth. Mungkin kita menyadari adanya voice booth sekarang, atau ada generatif, ya, chatbot sudah tersedia juga dengan memanfaatkan AI. Jadi digital media ini fokus pada kanal, ya. Jadi kanal-kanal layanan yang disediakan di contact center. Nah, jadi bagi yang menggunakan mobile apps, ya, ini juga tidak ketinggalan. Kita juga memberikan perhatian pada mobile apps
tetapi harus disinkronisasikan antara apps yang disediakan ya dengan pelayanan kontak center sendiri. Ya, jadi jangan sampai ya mobile apps yang digunakan itu tidak mendapatkan dukungan dari kontak center atau sebaliknya. Jadi kalau bisa ini adalah korelasi langsung antara penggunaan mobile apps dengan kontak center. Nanti teman-teman boleh bertanya ya supaya eh, clear karena ini adalah technical meeting. Jadi kita berikan nanti kesempatan untuk bertanya. Kemudian untuk people development, jadi people development ini adalah program yang dikhususkan untuk bisa membahas mengenai rekrutmen, program rekrutmen, bisa membahas mengenai pembekalan karyawan, pelatihan karyawan, sertifikasi, dan pengembangan kompetensi lainnya itu bisa dilakukan ya dengan program people development. Pada intinya adalah ini adalah mengembangkan potensi-potensi daripada karyawan ya supaya bisa berkontribusi terhadap kontak center. Ya, jadi kembali ujungnya kepada kontak center ya. Ini tentunya uh, bisa bersifat pengembangan pengetahuan, keterampilan, ataupun program-program lain yang berkaitan dengan kegiatan kontak center. Dan terakhir adalah employee engagement. Nah, tentunya eh, terkadang ini ada pertanyaan juga ya mengenai apa bedanya people development dan employee engagement. Kadang-kadang memang dalam employee engagement itu salah satu hal yang ada dalam employee engagement adalah people development. Jadi mengembangkan melalui program pelatihan atau sertifikasi lainnya. Tetapi employee engagement ini di kami fokuskan pada retensi atau program-program yang mendukung keterlibatan karyawan, baik itu berdampak pada bisnis, pada pribadi karyawan maupun pada lingkungannya. Jadi atau kegiatan-kegiatan sosial. Jadi termasuk di dalamnya adalah corporate social responsibility juga menjadi bagian daripada employee engagement. Jadi retensi di sini tidak dibatasi ya dalam apa namanya, baik itu kegiatan yang dilakukan oleh korporat selama melibatkan kontak center. Ya, sekali lagi saya tuliskan bahwa program ini bisa bersifat top down, bisa bersifat bottom up, tapi yang penting adalah yang harus diperhatikan adalah keterlibatan karyawan kontak center di dalam kegiatan eh, program yang di, eh, diusulkan. Ya, itu 7 program yang akan kita eh, lombakan. Ya, dan masing-masing kategori ini nanti akan mendapatkan juri berbeda. Ya, jadi setiap kategori ada jurinya berbeda. Sebagaimana tadi disampaikan, ada satu tahapan penting dari eh, yang yang tadi saya sudah paparkan tahapannya adalah upload abstrak. Ini yang sesuatu yang berbeda tahun ini, ya. Jadi mengingat kadang-kadang ya di dalam lomba sebelumnya itu dewan juri seperti blank gitu ya. Nanti dia tahu apa yang akan dipaparkan setelah pesertanya tampil. Nah, jadi untuk memudahkan hal ini kita minta untuk menuliskan abstrak. Ya, jadi sebetulnya summary singkat berupa tulisan yang bisa dibaca oleh dewan juri ya sebagai pengantar sebelum presentasi dilakukan. Nah, kami harapkan kami sudah menyediakan aplikasi untuk ini. Jadi nanti pada saat pembekalan ya pada saat pembekalan nanti
peserta akan diberikan panduannya, cara mengupload abstraknya, cara menuliskan abstraknya, karena ini cukup ringkasan saja, dan memberikan gambaran kepada dewan juri, sehingga dewan juri itu tahu apa yang akan dipresentasikan oleh peserta. Nah, untuk tahun ini, juri akan melakukan mayoritas face to face. Hanya ada 3 kategori yang sifatnya online, tapi hampir semua dewan juri itu kita datangkan ke Jakarta secara khusus, ya, dan kita lakukan interview secara langsung, dan semua jurinya adalah juri internasional. Artinya mereka adalah semua berasal dari negara lain, jadi tidak ada juri yang dari Indonesia. Jika tahun sebelumnya ada beberapa juri dari Indonesia, tahun ini kita menggunakan secara penuh juri dari luar negeri. Tentunya latar belakang juri yang akan kita pilih itu adalah yang diusulkan dari asosiasi dari negara yang menjadi mitra kita di Asia Pacific Contact Center. Juri internasional yang akan hadir sesuai dengan konfirmasi yang kami terima itu ada eh, juri dari Australia, kalau tidak salah ada 2 orang, terus ada juri dari Thailand. Ini kalau tidak salah ada 3 orang, ya. Jadi dari Thailand itu ada 3 orang jurinya. Kemudian dari Malaysia ada 5 orang. Dari Singapura ada beberapa juri. Kalau tidak salah ada 6 orang dari Singapura, ya. Kemudian dari Hong Kong ada 1 orang dan dari China ada 2 orang. Jadi ada total juri 21, ya, karena kita punya 7 kategori dan masing-masing ruangan itu ada eh, 3 orang, sehingga ada 21, ya, yang akan berpartisipasi sebagai juri, ya. Yang dari Singapura itu sebetulnya karena ada beberapa juri yang berasal dari perwakilan sponsor, ya, tentunya. Tetapi tentunya kita juga memilih beberapa eh, sponsor yang bisa menjadi juri, ya. Jadi jumlah dari Singapura itu makanya ada lebih kurang lebih 5-6 orang, ya. Oke. Itu juri internasional yang akan menjadi juri di lomba ini. Untuk materi presentasi, ya, tahun ini kami memberikan ketentuan yang cukup ketat terhadap jadwal, yaitu materi presentasi akan dibawakan oleh 2 orang, jadi akan dibawakan oleh 2 orang presenter dengan 8 orang pendamping maksimum, ya. Jadi ini maksimum 8 orang pendamping. Eh, Tentunya eh, waktu presentasinya tahun ini agak lebih singkat, ya, yaitu kita totalnya adalah 60 menit saja. Ya, jadi kita membatasi 60 menit dengan asumsi jurinya itu apa namanya mendapatkan abstrak. Dan hal ini juga untuk menghindari juri untuk bertanya hal-hal yang di luar dari konteks, ya. Jadi kita inginkan supaya jurinya fokus pada pertanyaan-pertanyaannya, sehingga kita bagi 2, maksimum 30 menit presentasi dan maksimum 30 menit untuk tanya jawab. Dengan 3 orang juri, saya rasa ya masing-masing juri mendapatkan waktu 10 menit sehingga waktunya mau cukup memadai. Materi yang akan diminta, ya, kita untuk dipresentasikan, ya, jadi terbagi dalam 10 aspek penting yang kita harapkan untuk dipresentasikan. Yang pertama itu adalah nanti secara detail mengenai hal ini akan disampaikan pada saat pembekalan. Namun secara awal saya sampaikan dulu
karena ini technical meeting. Background. Background ini akan fokus pada permasalahan, ya, tantangan, kebutuhan, ya, atau target yang ingin dicapai oleh suatu perusahaan atau contact center tentunya. Jadi ini menjadi latar belakang dari eh, permasalahan atau keinginan atau kebutuhan, ya, yang bisa kita jadikan alasan untuk melaksanakan suatu program. Tentunya background ini harus didukung dengan data, ya, harus didukung dengan data. Jadi jadi pada saat peserta itu memaparkan background, harapannya itu datanya itu dilengkapi. Jadi misalnya menyatakan sesuatu latar belakang harus didukung dengan data. Ya, jangan sampai tidak ada datanya, ya, hanya bersifat opini saja, itu harus menggunakan data atau fakta. Kemudian dari background ini tentunya ada objektif yang ingin dicapai. Ya, jadi objektif yang ingin dicapai seperti apa? Ya, apa? Nah, di sini dituangkan, ya, biasanya meningkatkan sesuatu atau menurunkan, mempertahankan. Jadi objektif itu sebetulnya lebih eh, lebih mudah, ya, karena hanya meningkatkan, menurunkan atau mempertahankan gitu, ya. Ya, jadi lebih eh, mudah, ya, untuk bisa ditangkap, ya. Tinggal tentunya eh, meningkatkan berapa persen, ya, berapa angkanya, ya. Tentunya ini persentase menjadi penting, ya. Kemudian creativity. Nah, di sini poin penting, ya, karena creativity ini juga mempunyai bobot yang sangat tinggi. Jadi inovasi apa yang dilakukan untuk mencapai objektif tersebut? Ya, apa terobosan, apa ide baru, apa hal baru yang dianggap ingin dilakukan yang sehubungan dengan objektif tersebut. Nah, untuk mendukung ke creativity ini tentunya harus didukung dengan aktivitas, ya, aktivitas apa, ya, ini activity apa yang dilakukan, ya. Jadi aktivitasnya apa, tahapannya apa, ya. Ini biasanya menyangkut eh, timeline, ya, waktu, ya. Jadi kelihatan progres apa yang dilakukan dari hal tersebut. Dan untuk melakukan aktivitas ini tentunya ada yang bertanggung jawab. Nah, ini yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Jadi sebetulnya ini saling berkaitan, ya. Biasanya key responsibility ini menyangkut SDM yang bertanggung jawab atau pimpinan atau siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas tersebut, ya. Dan untuk itu, ya, harus didukung oleh resources, ya. Jadi kalau tadi ini menyangkut peranannya, tetapi kalau di sini menyangkut eh, kuantitinya, ya, SDM-nya berapa, teknologinya apa, ya, kemudian anggarannya berapa. Nah, itu yang menjadi key resources. Nah, semua sudah dilakukan, maka hasilnya, ya, hasilnya, ya. Tapi sebelum sampai hasil, ya, sebelum sampai hasil ada key performance indicator. Key performance indicator ini menunjukkan indikator-indikator apa yang diukur, ya, terhadap proses, ya, proses eh, creativity itu dilaksanakan. Dan hasilnya kita tuangkan di hasil ini, ya. Dan sebagai tambahan ada additional information. Additional information ini biasanya mencantumkan bukti-bukti pelaksanaan kegiatan, ya, atau hal-hal yang lain yang sebetulnya mendukung bahwa kreativitas ini sudah dilaksanakan dengan baik, ya. Nah, itu poin-poin penting dari materi presentasi untuk setiap kategori korporat. Nah, tadi saya sudah paparkan, ya, jadi di dalam angkanya, ya, jadi
Ini angka, ya, contoh komposisi angka yang ada, ya. Kalau tidak salah ini yang digunakan tahun lalu. Oh ya, ini yang digunakan tahun lalu ya. Jadi kita menggunakan auto calibration. Jadi kita sebutnya scorecard auto calibration. Jadi tidak perlu dikalibrasi antar juri. Nah, ini juga ada bobotnya sebagai panduan buat teman-teman lihat ya, bahwa data itu penting karena ini poinnya 15 ya. Juga creativity itu penting, ada poinnya 15. Begitu juga KPI dan result ini penting, poinnya 15. Cukup besar. Ya, jadi hari ini untuk kita jadikan apa namanya acuan. Kadang-kadang dalam lomba itu background itu menjadi terlalu banyak ya, padahal bobotnya sangat kecil ya. Nah, jadi ya diharapkan itu menjadi perhatian ya. Nah, scorecard kita menggunakan auto calibration. Jadi ini adalah contoh auto calibration yang dilakukan eh, dalam penilaian korporat ya. Jadi misalnya ini ada tiga jurinya. Ini kebetulan ada tiga jurinya. Ini juri satu, dua, tiga. Jadi kalau juri satu itu memberikan nilai ya dengan total nilainya jadinya 73, juri 2 85, juri 3 91 totalnya ya. Jadi ini bukan dirata-ratakan, jadi bukan dirata-ratakan, tetapi kita menggunakan auto calibration. Apa maksudnya auto calibration itu? Jadi kita menggunakan angka dominan. Jadi menggunakan angka dominan ya, ya, atau kita kenalnya kalau dalam matematika namanya modus ya, atau kita kenalnya sebagai modus. Nah, modus itu artinya apa? Kalau juri satu kasih nilai 5, juri 2 6, juri 3 6, berarti nilainya 6 karena yang paling banyak 6. Jadi kalau nilainya ini juri satu 4, ini 6, nilainya 6 karena dominannya 6. Kalau juri satu 6, 5, 6 dapat 6. Begitu juga 6, 7, 7 dapatnya 7. Ya, dan seterusnya. Jadi kalaupun ada juri yang berikan nilai rendah di komponen tertentu, misalnya ini 3, 6, 6, dapatnya tetap 6. Ya, begitu juga seterusnya. Ya, jadi komposisinya ya seperti itu. Nah, mungkin teman-teman, mungkin peserta eh, akan bertanya, Pak, bagaimana kalau angkanya 567? Ya, ini kan contohnya ya 567. Apa yang terjadi kalau 567? Maka kita menggunakan angka rata-rata ya, angka rata-rata ya. Artinya angkanya adalah 567, angkanya menjadi 6. Tapi kalau misalnya eh, 457 misalnya ya, 457 artinya juga rata-rata ya. Ya rata-rata. Jadi dapatnya 16 dibagi 3 ya. Jadi dapatnya 16 bagi 3 ya, koma sekian lah gitu ya. Ya itu. Jadi rata-rata kalau tiga juri itu mempunyai angka yang berbeda. Nah, jika dengan menggunakan final score ini, maka kita akan mendapatkan angka finalnya. Kebetulan angkanya sama dengan juri ketiga, dan jika angkanya lebih besar atau sama dengan 90, maka mendapatkan platinum. Nah, eh, itu teknis ya auto calibration yang kita gunakan, dan selama ini eh, semua nilai yang dimasukkan oleh Dewan Juri biasanya kita kirimkan kepada peserta untuk dievaluasi ya. Jadi teman-teman juga bisa melihat hasil daripada penilaian Dewan Juri. Kita secara transparan akan menyampaikan hasilnya. Nah, bagi peserta yang mendapatkan nilai 60 sampai 69 mendapatkan bronze. Kalau nilainya 70 sampai 79 mendapatkan silver. Kalau 80 sampai 89 mendapatkan gold,
dan jika 90 sampai dengan 100 mendapatkan platinum. Jadi ini yang akan didapatkan oleh masing-masing peserta korporat. Sehingga Dewan Juri itu sebetulnya tidak meranking ya setiap perusahaan. Setiap perusahaan itu mendapatkan nilainya masing-masing, tidak dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Jadi akan mendapatkan nilai sesuai dengan hasil asesmen masing-masing. Dari Pak Medzar dari Concentrix mengenai pengiriman abstrak, narasi yang dikirim kurang lebih apa aja ya, Pak? Baik, nanti dalam pembekalan akan kita sampaikan, namun secara sederhana abstrak itu menyangkut eh, poin-poin penting, ya, misalnya eh, narasi mengenai latar belakangnya apa, apa inti dari program yang mau dipresentasikan, ya. Selebihnya nanti mengenai data dan segala macamnya itu ada di dalam presentasi, tetapi secara umum adalah memberikan gambaran summary. Ya, biasanya sih antara 200 ya 200-250 kata ya mengenai hal tersebut biasanya bisa dicantumkan inti daripada materi presentasinya. Nanti akan ada panduannya pada saat kita pembekalan. Nanti ada panduannya. Ya, Baik, berarti semua informasi detail terkait abstrak, kemudian terkait parameter penilaian itu akan dibahas secara komprehensif melalui pembekalan ya Pak Andi di tanggal 21 Mei. Baik, Pak Andi, ada pertanyaan berikutnya dari Pak Triyardi Rahmatanto. Nah, terkait program yang dipresentasikan, Pak Andi boleh diinformasikan apakah program tersebut ada punya batasan batasan tahun, misalkan minimal 1 tahun dijalankan atau seperti apa, Pak Andi? oke. Kalau batasan mengenai waktu pelaksanaan programnya tidak ada batasannya, hanya dibatasi program ini dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Jadi, dilaksanakan 1 tahun yang lalu. Jadi biasanya programnya itu ada pilihannya, yaitu dilaksanakan 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 atau dilaksanakan 1 Juli sampai dengan 30 Juni 2024. Biasanya itu periodenya. Tapi kalau program ini dilaksanakan 2 tahun lalu itu tidak masuk dalam hal ini. Karena kita hanya memberikan penghargaan buat program yang dilaksanakan tahun lalu maksimal. Baik, berarti memang penting untuk mempresentasikan programnya yang memang sudah berjalan Ya, selama 1 tahun ya Pak Andi ya. ada nanti di dalam template-nya mengenai hal tersebut ya. Jadi kita tuliskan dua pilihan waktu pelaksanaan dari program tersebut. Baik, nanti rekan-rekan di sini bisa akses website kami di icca.co.id. Di situ kami juga sudah upload terkait template presentasinya. Silakan untuk dicek ke website ICCA. Ada tim kami yang akan bagikan nantinya ya di kolom chat untuk akses template presentasinya. Baik, Pak Andi, mungkin karena ada beberapa pertanyaan, boleh kita lanjut dulu mungkin ya Pak, sekitar 3 pertanyaan lagi baru kita selesaikan ya Pak. Baik kalau gitu. Nanti bisa dijawab sambil dijawab ya. Ini mungkin ada yang sedikit eh, apa namanya penting hal ini, yaitu pertanyaan dari Mbak Esti OCBC, perbedaan IT, Technology Innovation dan Digital Media. Jadi penekanannya begini, digital media itu fokus pada kanal. Jadi digital media itu fokus pada kanal-kanal digital, sosial media, mobile apps, chatbot, ya, dan lain-lainnya. Jadi fokus pada kanal. Jadi, tapi kalau teknologi innovation itu eh, ruangnya eh, lebih fokus pada aplikasi-aplikasi yang dikembangkan untuk mendukung operasional contact center. Ya, jadi itu perbedaannya. Ya, jadi kalau boleh katakan
digital media itu kanalnya, itu adalah menjalankan operationnya, ya. Tapi tidak saja menjalankan operationnya, bisa saja bentuknya data analisis atau misalnya teknologi di bidang quality, WFM atau apapun inovasi lain yang mau dijalankan itu bisa arenanya di technology innovation, ya. Jadi perbedaan itu yang perlu ditekankan, ya. Oke, Baik, Pak nanti Andi. selebihnya eh, bisa di ini ya. Nanti coba kita apa namanya kita jawab ya yang belum terjawab di sini. Eh, Baik. Kemudian mungkin ini kali ya Pak, terkait durasi presentasinya Pak, mungkin yang perlu dibahas sedikit Pak di sini, karena ada pertanyaan dari Mbak Elis Pratiwi dari Nestle Indonesia. Pertanyaan dan concern terkait durasinya, apakah boleh diinformasikan konsiderasi durasi presentasi yang diubah menjadi 30 menit di tahun ini? Kemudian apabila presentasi berlangsung lebih dari 30 menit, misalnya seperti 40 menit, apakah akan mempengaruhi penilaian, dan juga apabila total sesi presentasi dan Q&A menjadi lebih dari 60 menit, apakah sesi tersebut akan dipotong oleh panitia saat itu juga? Mohon informasinya Pak Andi. Terima kasih. Baik, hal ini akan kita sosialisasikan kepada Dewan Juri bahwa waktu yang tersedia itu 60 menit, ya. Jadi eh, Dewan Juri, ya, memang kita minta untuk disiplin terhadap waktu tersebut dan juga kita minta kepada peserta untuk disiplin waktunya untuk 30 menit. Nah, memang tidak ada penghentian waktu oleh panitia. Waktu yang disediakan panitia adalah 1 jam. Nah, ini nantinya yang mungkin berdampak adalah kalau presentasi Anda terlalu lama, adalah Dewan Juri tidak bisa memberikan eh, pertanyaan atau menggali hal-hal tertentu yang mempengaruhi nilai mereka. Nah, jadi ini sebetulnya diharapkan eh, supaya memudahkan hal tersebut, maka kita sediakan abstrak, gitu ya. Nah, kalau di sini ada pertanyaan kenapa dari totalnya berubah dari 40 menit menjadi 30 menit saja. Oh, sorry. Ini kalau menjadi 40 menit ya. Oke. Jadi kalau misalnya waktu Anda nanti berubah, Anda presentasi ternyata kelewat jadi 40 menit, itu memang Dewan Juri akan punya privilege untuk menilai. Kalau dia tidak bisa menanyakan apa yang diinginkannya, ya mungkin dia akan menilai menjadi lebih rendah, ya. Jadi saya harapkan gunakan maksimal waktunya 30 menit. Kami coba sampaikan jadwal yang kami sudah susun dan mohon berkenan karena ini tidak dilakukan pengundian untuk jadwal korporat karena akan memakan waktu yang cukup lama dan cukup sulit untuk mengatur setiap peserta itu mendapatkan slot yang berbeda. Untuk itu saya paparkan saja bahwa jadwal korporat tahun ini eh, akan dilaksanakan tanggal 2 September sampai dengan tanggal 5 September, ya. Dengan khusus untuk kategori People Development hanya berlangsung 2 hari karena jumlah pesertanya hanya 14. Jadi hanya berlangsung selama 2 hari, jadi tanggal 2 dan tanggal 3 saja. Sedangkan kategori operation itu akan berlangsung selama 4 hari karena banyaknya yang berminat, ini full capacity, ya. Jadi kita minta jurinya untuk extend 1 hari, ya, dan sisanya kategori lainnya itu hanya berlangsung selama 3 hari. Jadi cukup padat, ya, dan kita upayakan ini semua berlangsung di rencananya di Hotel Bidakara sesuai dengan lomba tahun sebelumnya itu akan dilaksanakan di Hotel Bidakara Pancoran. eh Kemudian ini pembagian slot yang sudah kita lakukan secara acak, ya. Jadi eh, kita atur yang sesuai dengan jumlah kategori yang diikuti. Business contribution itu akan diikuti oleh
20 perusahaan, tadinya 21 tapi ada satu yang mengundurkan diri. Jadi ini hanya 20 ya. Eh, kita fokuskan di hari pertama itu perusahaan-perusahaan yang mengikuti 7 kategori. Jadi ini hari pertama itu semua yang mengikuti adalah 7 kategori. Hari kedua itu lebih sedikit dan hari ketiga itu yang mengikuti hanya satu atau 2 kategori saja. Jadi ini jadwalnya. Kita akan mulai jam 8 sampai jam 9, kemudian berselang 10 menit saja. Dan ini kita coba atur demikian rupa supaya waktunya cukup karena juri yang hadir di Indonesia itu terbatas waktunya, sehingga kita padatkan menjadi 7 perusahaan yang bertanding di satu hari dan masing-masing mendapatkan waktu kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, jadi kalau teman-teman itu melakukan presentasi agak mundur, itu akan berdampak pada waktu presentasi. Oke, jadi ini urutannya. eh, eh, Secara lengkap bisa dilihat di Google Sheet ya. Jadi eh, kategorinya. Dan kami sudah upayakan bahwa setiap perusahaan tidak akan mempunyai slot di jam yang sama untuk presentasi, selalu berbeda. Kemudian untuk business contribution, Anda lihat kalau tadi BRI di yang pertama, sekarang BRI di slot ketiga, ya, dan menyusul BCA di belakangnya dan seterusnya, ya. Jadi ini kita atur supaya siklusnya jadi customer experience ini penuh, ya, dan jadwalnya kalau ada teman-teman nanti yang ternyata kesulitan pada jadwal tersebut harus tukeran dengan perusahaan lainnya, tapi harus make sure bahwa menginformasikan ke kami jika terjadi pertukaran dengan perusahaan lainnya. Kami tidak akan menegosiasikan untuk jadwal tersebut, tapi silakan dengan perusahaan masing-masing. Digital media kami jadwalkan, jadi kita naikkan lagi ya urutannya ya. Bank BRI sekarang di 5 gitu ya. Jadi urutan kelima di digital. Jadi kita loncatkan supaya tidak terjadi jadwal yang berbenturan. Jadi kita upayakan seperti itu jadwalnya. Dan ini juga penuh digital media. Jadwalnya seperti ini. Eh, kita ngikutin sampai dengan tanggal 4 ya jadwal tersebut dan terakhir di per hari ke ini karena hari tersebut ya sudah penuh buat yang 7 maka kita pindahkan mereka di tanggal 3. Jadi mereka akan presentasi di tanggal 3, yang tanggal 2 pindah ke tanggal 3 tadi pindah ke tanggal 2. Jadi kita tukeran jadwalnya. Kebetulan employee engagement ini yang mengikuti hanya ya hanya 18. Jadi ada ada satu yang mundur ya dalam kategori ini ya. Jadi tersisa 18 saja ya. Jadi beberapa perusahaan di sini yang akan tampil ya. Sudah kami cek bahwa ini tidak ada berbenturan. Kemudian contact center operation ini penuh sama sekali ya. Kita kesulitan untuk mencari kahan eh, slotnya ya. Jadi ini kita pindahkan ke tanggal 4 yang ini beberapa bank ya kita kumpulkan di sini ya. Kemudian lembaga publik kita pindahkan atau badan publik kita pindahkan di tanggal 3. Selebihnya yang badan dan campuran itu kita tempatkan secara acak ya di eh, tanggal-tanggal yang tersedia. Ya, jadi ini memang pengaturan yang coba kita atur semaksimal mungkin. Kemudian di people development ini ada 14 perusahaan ya. Kita sudah atur juga jadwalnya seperti ini. Ya ada AXA, Bank DBS, Bisnis Ketenagakerjaan dan seterusnya.
Mohon nanti dicek ya, apakah nama perusahaan Anda itu sudah tercantum dengan kategori yang tepat, ya. Cara lengkap ada di Google Sheet nanti tersedia. Kemudian teknologi innovation juga ini penuh jadwalnya, ya kita juga atur ya jadwalnya sesuai ini. Ya, ada beberapa yang kita tempatkan secara berbeda slotnya, ya. Nah ini eh, mulai di hari pertama ada Sompo, Angkasa Pura II, Perusahaan Gas Negara, Pegadaian, Dijen Perbendaharaan, Nanovest, Concentric ya di hari pertama, OCBC PLN Icon di hari kedua PLN, kemudian Global Ticket, Bank Indonesia, Bank BRI, BCA di tanggal 3. Tanggal 4-nya ada BTN, DBS, Kemendikbudristek, Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri, BPJS Ketenagakerjaan, dan Global Digital Niaga. Itu teknik innovation.